semua yang sepertiku adalah jahat. Tak semuanya jahat, tak semuanya baik. Tak semua yang sepertiku adalah baik. Ada yang juga jahil, ada yang juga kasihan. Jadi jangan samakan kami, karena kami berbeda. Pada suatu hari, ada seorang pria yang biasa dipanggil Pak Loki. Secara keseluruhan, ia tidak mempunyai kekurangan, hanya saja ia tidak tampan. Bibirnya yang sedikit monyong, giginya yang sedikit maju ke depan, dengan rambutnya yang ikal keriting, membuat Pak Loki tidak tampan di desanya. Dulu, nama di tempatnya adalah Desa Sukoharjo. Mayoritas penduduknya adalah orang Sunda, berkulit putih, berambut hitam pekat, dengan prianya tampan dan wanita yang cantik di sana. Pak Loki berkulit coklat, rambutnya juga coklat pirang karena setiap hari harus berjibaku dengan panasnya matahari, dari pagi hingga sore hari. Itulah sebabnya rambut Pak Loki berwarna coklat, karena terbakar oleh panasnya matahari. Melihat Pak Loki berbeda sendiri daripada pria lain, membuat Pak Loki sebagai pria terjelek di desanya. Pria-pria di desanya termasuk pria pemalas, panas sedikit, langsung istirahat, entah tidur di bale-bale atau bercanda merayu gadis-gadis lainnya. Berbeda sekali dengan Pak Loki yang sangat giat bekerja. Hari-harinya hanya bekerja di sawah, dan malamnya di rumah hanya untuk tidur saja. Begitu setiap harinya. Karena ia dikucilkan oleh seluruh warga di desanya, sebab wajahnya yang jelek membuat orang merasa jijik kalau menatap wajahnya lama-lama. Membuat Pak Loki lebih memilih untuk sibuk bekerja daripada bersosialisasi dengan penduduk di desanya. Tentu saja, dengan kerja kerasnya, ia dapat mengumpulkan uang lebih banyak dari siapapun orang di desanya, hingga ia dapat membeli tanah untuk memperbesar rumahnya, membeli beberapa petak sawah, dan membeli 2 kerbau, 1 betina dan 1 jantan untuk dikembangbiakan, sekaligus untuk membantu Pak Loki membajak sawahnya. Kini, Pak Loki bekerja di sawah dan di kebunnya sendiri. Hasilnya, ia konsumsi sendiri dan sebagian besar ia jual ke pedagang di desa tetangga. Hingga akhirnya ia dapat membeli 1 sapi betina untuk memproduksi susu segar. Namun kesuksesannya tersebut membuat iri pria-pria di desanya yang hanya bermodalkan tampan saja. Beberapa di antaranya mencari dukungan agar ikut juga membenci Pak Loki. Pak Loki yang sebelumnya tidak pernah ambil pusing dengan semua hinaan di desanya, menjadi berpikir ulang kembali. Karena belakangan ini lumbung padinya kecurian, hingga anjing peliharaannya mati dipukul kayu. Begitu hancur perasaan Pak Loki, hatinya patah, bagi dunia telah terbelah menjadi 2. Anjingnya yang menemani ia dari susah hingga bisa sesukses sekarang, dibunuh begitu saja. Perampoknya tentu saja laki-laki di desanya. Mereka yang malas bekerja demi tetap memperoleh banyak uang, maka dari itu mereka mencuri hasil panen padi Pak Loki. Merasa putus asa dengan keadaannya, membuat Pak Loki kehilangan semangat hidupnya. Ia pikir setelah ia kaya, orang-orang akan lebih segan dan menghormati. Sebaliknya, yang sebelumnya hanya hinaan malah lebih parah. Mereka bahkan mencuri hasil panen Pak Loki dan berani terang-terangan mengambilnya dengan alasan, "Kita hanya mengambil sekarung untuk 1 orang, tidak lebih. Bila kau melawan, kita akan bunuh hewan ternakmu nanti."
Akhirnya tak berdaya dengan Pak Loki yang hanya hidup sendiri, membiarkan mereka mengambilnya. Namun ketika dibiarkan terus-menerus, malah semakin menjadi-jadi. Yang tadinya hanya 4 orang, jumlahnya semakin bertambah hingga kini menjadi 10 orang. Pak Loki menjadi depresi berat. Semakin hari tidak ada keuntungan, malah semakin merugi. Di tengah lamunannya, Pak Loki memutuskan untuk pergi masuk ke hutan tengah malam dengan hanya bermodalkan 3 lilin dan membawa hasil panennya sebagai imbalan. Ya, dia ingin pergi ke hutan untuk meminta permohonan, dan imbalannya adalah hasil panen yang ia punya, agar ada makhluk yang mau muncul di tengah meditasinya. Ketika beberapa jam berlalu, tiba-tiba ada sosok makhluk yang lewat. Lalu mampirlah makhluk itu di tempat meditasinya Pak Loki. Di balik pohon, ia muncul di depan Pak Loki. Lalu ia berkata, Apa yang kau inginkan? Saya ingin mendapatkan wanita idaman saya dan disegani semua orang. Bisakah? Tentu saja bisa. Tapi saya tidak menginginkan ini. Saya mau daging. Saya mau darah. Ternak? Saya punya kerbau dan sapi. Bodoh. Saya mau manusia. Manusia? Ya. Setiap anak yang lahir dari rahim istrimu nanti akan menjadi tumbal saya. Bagaimana? karena merasa sudah sangat putus asa, akhirnya Pak Loki menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Ia sudah membuat perjanjian dengan makhluk tersebut. Lalu, diam-diam ia pulang ke rumah agar tidak ada satupun warga yang tahu. Pagi harinya, Pak Loki melancarkan aksinya. Ia pergi untuk menemui wanita kembang desa di sana yang bernama Melati. Dengan membawa buah-buahan yang sudah ia bacakan mantra agar Melati tergila-gila padanya. Oh, Pak Loki, tumben kesini. Ada apa? Pak Loki menatap tubuh Melati dari bawah sampai atas. Ini Dek, saya sadar selama ini saya kurang sekali bersosialisasi dengan warga sekitar. Jadi, saya ingin membangun silaturahmi. Makanya saya datang ke sini, ada sedikit buah-buahan hasil panen saya, Dek. Loh, gak usah Pak, saya gak mau terima. Kalau mau silaturahmi, ya cukup ngobrol aja tuh. Tolong terima dong, Dek. Saya bagi ke semua warga. Masa Ade saja yang gak mau nerima kebaikan saya? Oh, ya sudah, saya mau terima kalau begitu. Setelah berbincang-bincang, Pak Loki pamit pulang dengan bahagia. Semua warga sudah diberikan hasil panen Pak Loki, entah itu beras, susu, sayuran maupun buah yang sudah dibacai mantra sesuai niat Pak Loki, agar warga lebih takut dan menghormati dia, dan juga agar melatih cinta tergila-gila tidak mau jauh dari Pak Loki. 2 minggu pun berlalu, perubahan pun terjadi, mulai dirasakan oleh Pak Loki. Setiap hari Melati datang ke rumah membawa makanan. Semua warga sekitar pun sudah segan dengan Pak Loki. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menikahi Melati. Awalnya memang ditolak oleh orang tuanya sebab umur yang terlalu jauh. Pak Loki sudah berumur 35 tahun, sedangkan Melati baru berumur 19 tahun. Meskipun Pak Loki orang kaya di desanya, namun tetap saja orang tua Melati segan untuk menikahkan dengan Pak Loki. Dan akhirnya cara sebelumnya ia lakukan. Setiap ia berikan makanan ke orang tuanya, ia baca-bacakan mantra.
Benar saja, pada akhirnya menikahlah Pak Loki dengan Melati. Beberapa tahun pun berlalu. Tidak terasa sudah berapa kali anak yang dikandung istrinya Melati mati keguguran. Awalnya tidak menjadi masalah bagi Pak Loki. Ia sudah bahagia dengan semua yang ia punya. Namun pada akhirnya ia berpikir juga. Bagaimana nanti bila tidak punya anak? Semua harta kekayaan saya akan saya wariskan kepada siapa? Kalau saya mati terlebih dahulu karena sudah tua, bisa-bisa istri saya menikah lagi dengan pria lain. Lalu pria itu enak saja tinggal menikmati hasil kerja keras saya. Tidak sudi. Lebih baik saya turunkan pada anak saya sendiri. Pak Loki sadar bahwa perjanjian yang sudah terjadi tidak dapat diubah apapun caranya. Jadi, ia pikir daripada ia bertemu kembali dengan sosok itu untuk negosiasi, lebih baik ia pergi ke dukun di kampung sebelah untuk mencari pertolongan. Maka, pergilah ia malam itu ke rumah Mbah Dukun. Begitulah Mbah ceritanya. Bisakah Mbah menolong saya? Saya akan bayar berapapun asal Mbah bisa menolong saya. Baiklah, saya akan coba. Jadi, Bapak bayar saja dulu setengah dari jumlah yang sudah disepakati. Setelah pertemuan itu, Pak Loki pulang ke rumah. Tengah malam terjadi pertempuran gaib yang hebat. Atap rumah Pak Loki berbunyi dentuman, lemparan batu, hingga terdengar suara-suara mengerikan. Hingga membuat Pak Loki tidak dapat tertidur, sedang istrinya sudah tertidur pulas di sampingnya. Setelah kejadian malam yang panjang itu, Pak Loki berpikir semua sudah aman dan selesai. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya yang sebenarnya datang padanya. Pak Loki tidak tahu kalau Mbah Dukun itu kalah dan akhirnya mati mengenaskan muntah darah begitu banyak. Sedang Pak Loki sebaliknya malah asik sendiri tersenyum bahagia di rumahnya. Esok malamnya, ketika Pak Loki sedang patroli sendiri di sawahnya, tiba-tiba di balik ilalang muncul sosok hitam itu. Betapa terkejutnya Pak Loki. Kamu? Hei kau kurang ajar, berani kau sama saya? Ampun, saya hanya ingin punya anak. Tolong ampuni saya. Ampun. Akhirnya Pak Loki meninggal dunia. Ia dikuburkan sebagaimana mestinya sesuai agama yang ia percaya. Semua orang tidak ada yang tahu yang sebenarnya terjadi. Tidak ada bekas kekerasan pada tubuhnya, sehingga warga berpikir bahwa Pak Loki meninggal dunia akibat sakit jantung yang disebabkan kelelahan bekerja di sawah. Padahal nyawanya ditarik paksa agar keluar dari tubuhnya oleh makhluk hitam tersebut. Selesai sampai di situ saja? Tentu tidak. Pak Loki menjadi pocong gentayangan. Rohnya dikunci oleh sosok hitam itu, atau bisa kita sebut sebagai lampor. Pocong Pak Loki menjadi budak dari lampor tersebut. Dia ditugaskan oleh lampor tersebut untuk mencari tumbal. Dengan mengendarai keranda terbang, Pak Loki bukan jadi Aladin ya, hehe. Ia terbang di hutan tersebut, mencari manusia manapun yang masih berada di dalam hutan itu. Tujuannya untuk diambil sukmanya. Bila ada manusia yang diambil sukmanya oleh Pak Loki, maka orang itu dalam waktu 3 hari ia akan mengalami koma, tidak sadarkan diri seperti tertidur atau pingsan. Ada yang seperti kesurupan, hanya bisa tertawa tapi dengan posisi tetap, matanya tutup dan tertidur. Ada juga yang dengan demam. Setelah dalam 3 hari tidak ada yang bisa menolongnya, maka
nyawa orang tersebut akan terlepas dari raganya, lalu akhirnya meninggal dunia. Arwahnya tersebut akan dipersembahkan untuk lampor itu sebagai makanannya. Begitulah yang dilakukan pocong Pak Loki, tidak bisa reinkarnasi dan terbang seperti itu setiap malam dari zaman ke zaman, menjadi budak lampor selamanya. Dalam kesakitan yang teramat pedih, sakitnya melebihi saat dicabut nyawanya ketika masih hidup di dunia. Selesailah kisah pesugihan lampor kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah sesulit apapun masalah yang kita hadapi, janganlah sampai kita mengambil jalan pintas. Karena apapun yang kita dapatkan secara instan pasti akan hilang juga. Selama masih hidup, kita pasti dapat masalah. Mati adalah bukan jawaban yang tepat. Di sini kita bisa tahu bahwa sesudah kematian pun masih punya masalah juga dan tersiksa.